Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Udah mandi? Di antara kalian mungkin pernah memberi atau diberi surprise ketika ulang tahun. Tapi apa jadinya jika surprise yang kalian berikan berujung petaka dan kematian? Yap, itulah kejadian yang pernah terjadi kepada seorang siswi bernama Maizatul Farhanah. Siswi SMPN 3 Batam ini harus mengalami kejadian tragis ketika dikerjai oleh teman-temannya saat berulang tahun. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu guys agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Subscribe guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia kisahnya. Di ulang tahun ke-13-nya, Maizatul Farhanah harus mengalami kejadian yang tragis. Di mana pada saat itu Farhanah dikerjai oleh teman-teman dan juga wali kelasnya. Dan Farhanah dituduh mencuri sehingga menyebabkan Farhanah depresi dan meninggal dunia. Ayah dari Maizatul Farhanah pada saat itu menyebutkan, pada saat mau berangkat sekolah pada hari Jumat, Farhanah meminta agar ayahnya menjemput tepat waktu. Dengan alasan kalau Farhanah takut dikerjai teman-temannya, dilempar telur dan tepung di kepalanya. Karena pada saat itu memang bertepatan dengan hari ulang tahun Farhanah dan semua teman-teman kelasnya sudah mengetahui hal tersebut. Kejadian ini bermula ketika itu para siswa dan siswi yang sekelas dengan Farhanah dan juga wali kelas ikut serta dalam skenario untuk memberikan surprise. Pada saat itu diskenariokan Farhanah akan dituduh mencuri. Teman-temannya pada saat itu berinisiatif untuk meletakkan handphone milik Siva dan juga uang 300.000 milik Jiko ke dalam tas Maizatul Farhanah. Agar tidak ketahuan saat meletakkan uang dan juga HP ke dalam tas milik Farhanah yang ada di kelas. Di sini teman-teman yang lainnya mengajak Farhanah untuk ke kantin. Kemudian Farhanah kembali diajak masuk ke kelas. Tapi ketika Farhanah sudah berada di kelas, di sana kondisinya tengah ribut dan juga berisik. Kemudian wali kelas datang dan wali kelas menanyakan, ada kejadian apa? Kok di kelas ribut-ribut kayak gini? Kata wali kelasnya. Di sini wali kelas pura-pura tidak mengetahui akan kejadian tersebut. Padahal wali kelas sendiri ikut serta dalam skenario yang telah direncanakan. Akhirnya pada saat itu, Jiko langsung memberitahu kepada wali kelas kalau uangnya 300.000 telah hilang. Disusul dengan pengakuan Sipa. Sipa pun di sini menuturkan kalau handphone miliknya telah hilang. Akhirnya di sini wali kelas langsung menyuruh 4 orang untuk menggeledah semua tas milik para siswa. Setelah semua tas milik siswa digeledah, ternyata tidak ditemukan. Kini giliran tas milik Farhanah yang akan digeledah. Kini tas milik Farhanah akan digeledah dan setelah digeledah ternyata ditemukan HP milik Siva dan juga uang 300.000 milik Ziko. Farhanah pada saat itu merasa kaget dan juga syok karena dituduh mencuri. Kemudian di sini wali kelas langsung menyuruh Farhanah untuk ke depan kelas dan di sini wali kelas langsung menginterogasi. Setelah Farhanah diinterogasi di depan kelas, kemudian wali kelas dan juga siswa yang lainnya menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Singkat cerita, kejutan di hari Jumat itu pun selesai dan kini Farhanah kembali sekolah di keesokan harinya, yaitu hari Sabtu. Semuanya berjalan normal, tidak ada apa-apa. Tapi ketika Farhanah pulang ke rumah, di sana Farhanah terlihat kebingungan dan Farhanah juga sempat bilang kepada ibunya, "Bu, kok aku jadi ngerasa bingung ya?" Kemudian di sini ibunya langsung menyuruh Farhanah untuk melaksanakan sholat agar mendapat petunjuk dan juga ketenangan. Tak disangka setelah Farhanah melaksanakan sholat, Farhanah di sini menangis sejadi-jadinya. Kemudian pada hari Minggu pun keluhan yang sama kembali dilontarkan oleh Farhanah. Bahkan ketika Farhanah diajak ngobrol sama kedua orang tuanya, Farhanah sudah tidak nyambung.
Bukan cuma itu saja, ketika Farhana mengaji, ia sudah tidak bisa lancar. Farhana seperti orang yang baru belajar ngaji, terbata-bata. Padahal Farhana ini lancar ngaji dan bisa ngaji ya guys. Tapi pada saat itu memang Farhana kondisinya jadi ngaji aja jadi terbata-bata gitu guys. Kayak orang yang baru belajar ngaji. Melihat kondisi seperti itu, kemudian orang tuanya membawa Farhana ke rumah sakit. Dokter pada saat itu mengatakan kalau Farhana mengidap peradangan di saraf dan mengalami pendarahan di bagian lambung. Karena memang Farhana ini tidak mau makan selama jatuh sakit. Wow, kasihan ya guys. Ayah Farhana bilang kalau sebelum kejadian itu terjadi, Farhana sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu guys. Bahkan Farhana ini tidak mempunyai riwayat penyakit apapun. Selama di rumah sakit, kondisi Farhana semakin turun. Tapi pada saat itu Farhana sempat sekali siuman dan menanyakan ayah dan ibunya. Tapi setelah kejadian itu, kondisi Farhana semakin drop dan akhirnya Farhana menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis sekitar jam 4 subuh. Wali kelas dan juga para siswa yang ikut merencanakan surprise kepada Farhana tidak menyangka kalau surprise yang diberikan tersebut malah membuat Farhana sakit dan akhirnya meninggal dunia. Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika, kecewa atas tindakan wali kelas yang ikut serta dalam rencana surprise tersebut. Seharusnya sebagai pembimbing atau pendidik menimbang ulang surprise yang akan diberikan. Ria mengaku pemberian surprise itu sangat bagus, namun harus dipikirkan baik dan buruknya. Berikanlah surprise yang wajar-wajar aja dan jangan yang negatif-negatifnya diberikan. Akibatnya, jika anak tersebut tidak bisa menerima, itu akan menjadi beban pikiran. Sehingga ia mudah saja depresi dan bisa berakibat fatal. Sementara itu, menurut Ricky Indrakari, selaku anggota DPRD yang membidangi pendidikan, ikut kecewa akan peristiwa tersebut. Ricky menilai kalau peristiwa ini terjadi karena anak-anak sering meniru budaya instan. Karena banyak melihat idolanya, seperti artis dalam sinetron, film, dan bintang iklan di televisi. Kebiasaan buruk itulah yang ditiru remaja pada saat itu, menurut Ricky. Seharusnya sebagai guru atau wali kelas melarangnya, bukan malah ikut serta dalam skenario surprise tersebut. Akibatnya, Farhana depresi dan jatuh sakit memikirkan tuduhan dalam surprise tersebut. Itu dia guys, kisah menyedihkan yang terjadi kepada Maizatul Farhana. Kasihan ya. Kita doakan semoga Maizatul Farhana ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga menantinya. Dan semoga kejadian kayak gini tidak terulang lagi ya guys. Buat kalian yang suka ngasih-ngasih surprise, harap dipikirkan lagi resiko yang akan terjadi. Mungkin pada hari itu terlihat happy aja ya guys, tapi harus diingat setiap orang tidak punya mental yang kuat untuk menerima segala sesuatu yang terjadi. Maka dari itu, pikirkanlah dengan baik dan secara sehat kalau kalian ingin memberi surprise kepada orang lain. Jangan sampai kejadian kayak gini terulang lagi karena mengerikan dan menyedihkan ya guys. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu guys agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Subscribe guys. Mungkin segitu aja. Gue Wilday, cabut.